Ikrimah bin Abu Jahal adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam seturut Fath Makkah. Tidak selalu buah jatuh dekat pohonnya. Maknanya, seorang anak tidak mesti mengikuti jejak orang tuanya. Inilah yang terjadi pada Ikrimah bin Amr bin Hisham. Ia merupakan anak kandung Abu Jahal, seorang tokoh Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya, Ikrimah sudah berusia dewasa ketika dakwah Islam tersiar terang-terangan di Makkah Al-Mukarramah. Namun, pengaruh ayahnya begitu dominan sehingga membuatnya berjarak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa sejarawan menyebut, bila tidak terhalang sikap permusuhan terbuka yang dilakukan ayahnya, agaknya Ikrimah sudah sejak awal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebab, Ikrimah termasuk generasi muda Makkah yang berpandangan progresif, sebagaimana misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas atau Mus'ab bin Umair. Dengan begitu, para sejarawan menduga, kebencian Ikrimah yang sempat terbit terhadap Islam lebih sebagai wujud baktinya kepada sang ayah. Bagaimanapun, sikap pemuda Quraisy itu terhadap Islam kian sengit setelah kematian Abu Jahal di medan Perang Badar. Sejarah mencatat, Abu Jahal, sosok yang berjuluk Fir'aunnya Makkah itu, berhasil diringkus 2 prajurit Muslim, Muawis bin Afra, dan Muaz bin Amr bin Al-Jamuh. Eksekusi mati atas dedengkot kafir Quraisy ini dilakukan Abdullah bin Mas'ud. Beberapa riwayat menyebut, musuh Allah ini tewas di depan mata Ikrimah. Sejak saat itu, putra Abu Jahal ini menyimpan dendam kesumat terhadap muslimin. Sepulang dari Perang Badar, Ikrimah tidak henti-hentinya menyemangati penduduk Makkah agar siap-siap membalaskan dendam kepada Madinah. Kesempatan datang dengan adanya Perang Uhud. Bersama istrinya, Ummu Hakam, Ikrimah terus menguatkan mental keras orang-orang Quraisy. Ummu Hakam bergabung dengan barisan perempuan yang mengiringi dari belakang pasukan musyrikin dengan mendendangkan yel-yel jahiliyah. Awalnya, tanda-tanda kemenangan berpihak pada pasukan Islam. Kelompok yang dipimpin Ikrimah juga sudah terpukul mundur. Namun, kaum musyrikin di bawah pimpinan Khalid bin Walid, waktu itu belum memeluk Islam, memanfaatkan kelengahan sepasukan muslimin. Alhasil, ujung dari Perang Uhud ini memunculkan kekalahan yang menyakitkan bagi umat Islam. Banyak pejuang Muslim yang gugur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengalami luka-luka yang cukup parah. Inilah momentum Ikrimah menuntaskan dendam kematian ayahnya. Dalam beberapa perang berikutnya, sikap Ikrimah tidak berubah, meskipun hanya Uhudlah ajang di mana kaum musyrikin meraih kemenangan. Saat Perang Khandaq terjadi, orang-orang Quraisy tidak menyangka kaum Muslim Madinah menggunakan strategi ala Persia yang belum pernah mereka jumpai, menggali parit. Maka, tidak ada jalan bagi mereka kecuali menunggu di seberang parit, Khandaq. Pasukan musyrikin tidak melihat celah. Bagi Ikrimah, hal itu sangat menjemukan. Dengan persiapan yang belum matang, pria ini kemudian berupaya menembus blokade parit untuk masuk ke Madinah. Namun, usahanya ini sia-sia. Ikrimah bahkan terpaksa lari tunggang langgang untuk menghindari hujan panah yang datang dari arah pasukan Muslim. Tanda-tanda kemunduran kaum musyrik kian tampak dengan usainya Perang Khandaq. Puncaknya terjadi pada peristiwa pembebasan Makkah, Fath Makkah. Kaum Quraisy benar-benar tidak berdaya menghadapi gelombang muslimin yang bergerak dari arah Madinah. Bagaimanapun, tidak ada pertumpahan darah. Sebab, begitulah komitmen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menguasai kota kelahirannya itu. Sasaran beliau hanya meruntuhkan berhala-berhala dan menyadarkan sekalian manusia bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Para petinggi Quraisy sudah memutuskan diam di tempat, tidak menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslim untuk menguasai Makkah. Mereka sadar diri kolektif sudah lemah. Dalam peristiwa ini, bagaimanapun, Ikrimah masih saja tidak suka terhadap pengaruh Islam. Ia melawan konsensus para pemuka Quraisy sehingga memimpin beberapa pengikutnya untuk menyerang pasukan Muslim. Namun, upaya Ikrimah dapat dipatahkan Khalid bin Walid, yang sudah berislam dan kini menjadi panglima Muslim. Lantaran takut dihukum mati, Ikrimah melarikan diri ke arah Yaman. Begitu tahu kekalahan suaminya, Ummu Hakam memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengampuni Ikrimah. Permohonan itu terkabulkan. Karena itu, wanita ini segera menyusul suaminya ke Yaman. Belum sampai di tujuan, ia mendapati sang suami itu sedang bersembunyi di suatu tempat di padang gurun. Ummu Hakam membujuknya agar bersedia kembali ke Makkah untuk menjemput jaminan ampunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, di Makkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengumpulkan beberapa sahabatnya.
Di antaranya, beliau mengingatkan kepada mereka Ikhwal putra Abu Jahal tersebut. Ikrimah bin Abu Jahal akan datang ke tengah-tengah kalian sebagai orang beriman. Tegas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, janganlah kalian menyebut-nyebut keburukan tentang ayahnya, Abu Jahal. Sebab memaki orang yang sudah meninggal berarti menyakiti orang yang masih hidup. Instruksi itu ditaati seluruh sahabat. Begitu tiba di Makkah, Ikrimah dan Ummu Hakam disambut para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Utusan Allah itu sampai-sampai berdiri untuk menghormati kedatangan keduanya. Para sahabat juga menyambut mereka dengan wajah gembira. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk kembali, Ikrimah dan pasangannya itu memohon izin untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan beliau. Tidak lupa, putra Abu Jahal tersebut memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendoakan mereka. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan yang telah lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengabulkan permintaan Ikrimah itu. Demi Allah, ya Rasulullah, kata Ikrimah, tak 1 dinar pun uang yang telah saya habiskan untuk menghentikan agama Allah di masa lalu. Melainkan mulai kini saya akan menebusnya dengan pengorbanan dan hartaku yang berlipat ganda demi menegakkan agama Allah. Tidak seorang pun kaum muslimin yang telah gugur di tanganku, melainkan akan kutebus dengan membunuh kaum musyrikin secara berlipat ganda. Semua demi menegakkan agama Allah. Inilah mula-mula Ikrimah menjadi bagian dari kekuatan Islam. Dia terus meningkatkan kualitas ketakwaannya dan ibadahnya. Selain itu, dia juga turut terjun dalam jihad membela kehormatan agama ini.